bagus gak? Oh katanya lumayan bagus. Nah makanya aku beli. Ternyata kan harganya naik banyak gitu loh. Memang kalau kadang-kadang sekarang ini technical bisa membantu kita untuk mencari kayak saham-saham yang mau naik. Jadi kita lihat nih kayak ada kenaikan harga dan kenaikan volume. Nah itu mungkin ada indikasi awal adanya yang ngumpulin atau ada yang beli, atau saham yang lagged lama stabil tiba-tiba meledak kayak energi contohnya. Itu adalah salah satu indikator bahwa ada akumulasi panjang kemudian breakout. Nah berarti kita boleh beli. Nah kalau kita ada belajar dikit-dikit teknikal, kita jadi punya confidence, oh ternyata memang udah akum di bawah nih dan terjadi ledakan volume dan breakout. Jadi ini lumayan deh. Jadi kayak kita tuh sekarang trading ya minimal ada panduannya lah. Nah di sini technical memang ada beberapa macam, ada yang technical modern dan ada yang klasik. Iya nggak apa-apa Bu Rani, nggak harus belajar sampai mahir, minimal tahu aja, minimal ngerti aja udah lumayan bantu kita juga. Minimal kalau ngelihat gambar atau ngelihat harga deh, terjadi kenaikan harga atau kenaikan volume, oh ada kenaikan volume, jadi ya paham lah, nggak harus mahir, nggak harus ngerti banget, tapi minimal tahu gitu. Halo teman-teman yang di Aji, bentar lagi kita mulai ya. Kita tunggu jam 1. Kita mulai. Oh ini udah jam 1. Wan, udah jam 1 kita mulai. Oke, boleh. Oke, selamat siang semua, apa kabar? Semoga selalu sehat dan profit selalu ya. Hari ini kita akan mengadakan webinar edukasi dengan Bapak Satriawan, salah satu dari tim research IIE juga, yang kita minta bantuannya untuk memberi input ke kita. Sebelumnya disclaimer dulu bahwa setiap pembahasan saham di sini hanya bersifat sebagai referensi atau bahan pertimbangan dan bukan perintah beli atau jual, karena setiap keuntungan dan kerugian menjadi tanggung jawab dari pelaku pasar modal. Bapak Satriawan saat ini menjabat sebagai technical analyst di Maybank Sekuritas dari tahun 2014 hingga sekarang. Sebelumnya beliau juga menjabat sebagai technical analyst dari Mandiri Sekuritas dari tahun 2010 hingga 2014. Satriawan mendapat gelar sarjana ekonomi dari Universitas Negeri Jakarta tahun 2009 dan Magister Manajemen dari PPM School of Management tahun 2017. Beliau memiliki lisensi Wakil Perantara Pedagang Efek atau WPPE, Wakil Manajer Investasi atau WMI, Wakil Penjamin Emisi Efek atau WPPE, serta Certified Technical Analyst atau CTA. Dan beliau juga saat ini sudah mempelajari Certified Elliott Wave Analyst ya, tapi mungkin masih belum selesai, tapi udah ambil tahap 1 ya, kayaknya udah lulus ya tahap 1-nya. Dan beliau juga sering muncul sebagai narasumber di berbagai media elektronik. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita mulai webinar hari ini, di mana kita akan belajar technical. Technical memang ada klasik, ada modern. Kali ini kita ambil modern dan belajar tentang parabolik SAR, di mana nanti kita juga akan membahas saham-saham apa sih yang berpotensi menarik minggu depan. Dan jika teman-teman ada saham-saham yang ingin ditanyakan, silakan boleh ditanya. Oke, Satriawan silakan, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, selamat siang semuanya. Ya, saya Satriawan ya, seperti yang sudah tadi diperkenalkan oleh Cerita, atau lebih gampangnya panggil aja Pak Iwan. Ya, di siang hari ini kita akan belajar atau ya sedikit mengetahui tentang salah satu indikator modern, yaitu parabolik SAR. Jadi kalau misalnya orang-orang biasa pakai kan biasanya MACD, RSI, stokastik gitu ya. Yang saya lihat sih parabolik itu kurang familiar dibandingkan dengan MACD gitu ya, atau RSI. Jadi ini satu dari sekian alternatif yang bisa dipakai, yang menurut saya sih cukup mudah ya, yang bisa digunakan untuk pertimbangan Bapak Ibu sekalian untuk nanti mengambil keputusan. Jadi kita share materinya ya.
Oke, sudah terlihat materinya? Udah. Oke. Ya, ini edisi kita hari ini tanggal 20 Agustus. Terusnya seperti biasa disclaimer dulu. Jadi ini nanti ada materi sedikit, lalu nanti kita ada market langsung technical update gitu ya, technical review. Nah, yang pertama langsung kita ke parabolic SAR. Ya, ini parabolic SAR. Jadi parabolic SAR itu ditemukan oleh Wells Builder 1978. Kenapa namanya parabolik? Karena memang dia bentuk seperti parabola gitu ya. Jadi bentuknya curve, seperti apa sih? Ya curve gitu ya. Jadi nggak lurus, tapi dia agak bengkok gitu ya. Jadi dia membentuk support atau resisten atau membentuk trend yang dimana bentuknya itu seperti curve gitu, seperti parabola. Nah, ini pengertiannya, dan SAR itu bukan search and rescue ya, tapi stop and reverse. Stop and reverse itu maksudnya dia akan reverse, dia akan balik gitu ya. Kalau misalnya stop loss atau stop levelnya itu kena gitu, terlewati atau kena hit gitu ya. Jadi dia akan balik. Ya, memang lebih gampangnya sih pakai contoh ya. Jadi dia akan memberikan apa ya, sesuatu atau indikator atau indikasi ketika levelnya itu tertembus gitu. Biasanya sih kalau misalnya parabolik itu bentuknya kayak dot, titik gitu ya. Tapi ada juga yang garis putus-putus. Jadi tergantung trading platform masing-masing gitu ya. Nah, untuk fungsinya seenggaknya ada tiga fungsi gitu ya untuk parabolik SAR. Yang pertama itu untuk menentukan support dan resistance. Jadi dia udah kebentuk sendiri. Dimana kalau misalnya harga turun ke level itu, ke parabolik itu, dia akan berguna sebagai support. Tapi kalau misalnya dia nanti itu juga dalam uptrend gitu ya. Tapi kalau misalnya dari dia berada dalam downtrend dan dia naik, dan di parabolik SAR itu juga berfungsi sebagai resistance. Jadi bisa nge-twist sendiri gitu. Yang kedua adalah menentukan trennya. Jadi tren uptrend atau downtrend itu bisa diketahui atau dilihat dari parabolik SAR ini. Jadi kalau misalnya harga di atas titik-titik parabolik ini itu berarti uptrend, dan kalau misalnya harga di atas titik-titik ini berarti harga di bawah ya. Harga di bawah dari titik-titik ini berarti itu downtrend. Lalu yang ketiga breakout dan stop loss level. Nah, karena dia tadi ada fungsi sebagai support dan resistance. Nah, parabolic SAR itu juga berfungsi sebagai breakout dan stop loss level. Ketika dia di atas gitu ya, paraboliknya itu di atas dari harga, berarti itu menjadi breakout level. Ketika levelnya itu tertembus, berarti itu udah breakout, dan harga atau sahamnya itu berpotensi untuk ready lagi, jadi uptrend lagi. Begitu juga kalau misalnya di bawah stop loss level, dia berubah jadi support atau stop loss level. Kalau harga dari di atas dari titik-titik itu, berarti dia akan jadi stop loss level atau jadi supportnya. Break level itu berarti potensinya untuk kembali downtrend. Nah, kekurangan dari parabolik ini itu apa? Kekurangannya adalah dia sering salah kalau misalnya marketnya sideways. Jadi strong suggestion-nya adalah ketika menggunakan parabolik SAR ini di trending market. Trending market itu uptrend atau downtrend ya. Jadi di trending market, bukan di sideways market. Karena kalau di sideways market dia akan lebih sering pindah-pindah gitu ya, ke atas atau ke bawah, jadi support atau jadi resisten, padahal harganya nggak gerak signifikan gitu, nggak gerak terlalu besar ketika di sideways market. Nah, ini adalah parabolic SAR strategy-nya. Jadi ketika dots move below the price bar, ada signal uptrend. Jadi beli ketika dotnya itu pindah ke bawah harga, dan ini mengindikasikannya uptrend gitu. Dan sell ketika titik-titiknya itu pindah ke atas above the price dan signalnya downtrend. Untuk gambarnya seperti apa? Gambarnya seperti ini gitu ya. Ini contohnya di Sumarecon. Ini saya pakai trading view ya. Jadi gambarnya seperti ini. Ini ketika harga, ini kan harga ya. Harga, ini titik-titiknya nih, titik-titik parabolik SAR. Jadi kalau misalnya di atas ini uptrend, jadi support. Ketika dia tertembus, dia pindah ke atas. Jadi warna dari tadinya warna biru ya, jadi titiknya warna biru, ininya
let's say shadow-nya warna hijau, dia pindah ke atas jadi warna kuning dan shadow-nya berubah jadi warna merah. Gitu terus. Sampai dia tertembus gitu lah ya, sampai dia berubah seenggaknya trennya gitu. Di sini dia dari downtrend, di sini jadi sideways. Ketika sideways dia karena ada satu hari waktu itu ya di sini di bulan Mei ini dia turun dalam banget dan dianggap ini jadi low gitu sama parabolik. Sehingga setelahnya itu dianggap jadi uptrend. Walaupun kalau misalnya kita lihat tanpa parabolik ini kan sebenarnya sideways saja. Nah di sini juga jadi support ya, jadi juga jadi stop loss level. Ketika titik-titik ini tertembus harga. Jadi ketika harga turun dan menembus, nah ini titik-titiknya pindah ke atas dan ini jadi stop loss level. Break level ini berarti trennya berubah. Tadinya dia expect jadi uptrend, ternyata berubah gitu kan. Berarti ini jadi downtrend lagi. Nah ini terus jadi downtrend, dia akan bentuknya seperti ini selama dia turun. Sampai dia akhirnya konsolidasi di sini. Ketika dia konsolidasi ini jadi pindah-pindah aja ke bawah, ke atas, ke bawah gitu ya. Sampai level tertentu di mana dia benar-benar confirm dia break titik-titik yang jadi resisten ini. Nah ini jadi breakout level. Jadi based on parabolic star, Sumarekon itu di level di ini let's say tanggal 18 Juli ya. Di 18 Juli dia baru berubah jadi uptrend. Gitu. Jadi dia ini breakout level, break resisten karena ini paraboliknya itu fungsinya sebagai resisten. Break level ini trennya berubah. Tadinya dia downtrend, dia berubah jadi uptrend. Terus aja sampai kemarin. Jadi sampai saat ini Sumarekon itu berarti kondisinya masih berada dalam uptrend. Kecuali dalam beberapa hari ke depan harganya itu berada di bawah titik level ini ya, yang biru ini. Ketika dia berada di bawah, ini langsung pindah ke atas. Kemarin udah pindah nih. Hari pertama pindah ke atas untuk Sumarekon. Jadi dia udah pindah sendiri ke atas dan dia udah keluar nih logo sell gitu ya, tulisan sell. Jadi based on parabolic SAR, ini uptrendnya udah selesai dan mulai kemarin hari Jumat itu berubah jadi downtrend. Trennya berubah ya. Ini ada di Goto sejak IPO ya. Jadi sejak IPO itu turun bentuknya seperti ini ya. Titik-titik kuning dengan shadow-nya warna merah. Lalu di sini sampai di akhir atau di pertengahan bulan Mei dia break. Harusnya di sini ada titik warna kuning, tapi karena dia candlenya ini hijau big white candle gitu ya, dia pindah dari kuning ini pindah ke bawah jadi support. Jadi ini berubah trennya. Lalu dia naik gitu ya, uptrend terus sampai di level ini. Let's say di tanggal ya 13 Juni lah. Karena dia naik, makin lama makin dekat ya kalau kita perhatikan ya. Di sini kan jauh ya antara harga sama dot itu, dot paraboliknya. Jauh. Nah ini makin lama makin dekat nih. Nah ketika dekat ini dia berubah karena ini dua candle ini dia merah gitu ya, merah yang lumayan powerful gitu ya. Dan dia pindah gitu ke atas. Nah di sini dia bilang jadi sell gitu, keluar signal sell. Dari signal sell ini terus aja dia selama harga nggak tembus di garis dot warna kuning ini, dia akan masih bilang sell atau masih bilang downtrend. Waktu itu sempat rebound, tapi reboundnya nggak bisa break level yang titik-titik kuning ini. Jadi dia tetap akan confirm bahwa ini masih downtrend. Gitu. Terus turun, ini makin lebar shadow-nya, ini turun lagi, bikin lower low, turun lagi. Nah di sini sempat bikin buy sebentar, tapi itu bikin sell lagi, kuning, dan baru kemarin beberapa hari yang lalu dia breakout yang hari naik 10% itu loh. Jadi titik-titik kuning ini berubah jadi titik-titik biru dan dia posisinya berubah jadi di bawah. Nah ini jadi kita expect ini jadi breakout dan trennya yang berubah. Untuk jadi downtrend lagi gimana? Untuk jadi downtrend lagi, si Goto itu harus berada di bawah titik yang biru ini. Jadi yang uptrendnya ini harus, uptrend menurut parabolic star ini harus patah dulu gitu. Jadi ini kalau harganya masih naik gitu ya, naik besar atau naik kecil, ini nanti akan ngikutin nih. Dan biasanya sih dia akan lama-lama makin menyempit antara harga sama titik-titik parabolic SAR itu makin lama makin ketemu gitu. Ketika ketemu itu biasanya indikasinya itu akan potensi pembalikan arah gitu. Seperti di sini aja. Karena di sini kan jauh, di sini makin menyempit pindah, walaupun besokannya pindah lagi ke atas. Ya. Di sini juga jauh, di sini makin dekat lalu pindah. Jadi ibaratnya MACD nge-cross ini tuh kayak makin lama makin dekat itu kayak MACD histogramnya gitu ya.
Jadi ini makin lama makin dekat, dan ini ketika makin dekat itu ada potensi untuk kebalikan arah secara parabolik SAR. Oke, itu saja materi parabolik SAR-nya. Ada pertanyaan dulu atau langsung nih? Kalau teman-teman ada yang mau ditanyain tentang materi ini, nanti materi akan saya share di grup dan saya share juga di Telegram channel ITC dan CLC. Saya pernah pakai parabolic stars ya, titik hijau, tapi saya beli malah turun banget. Jadi waktu titik merah saya jual malah naik. Nah, itu kenapa tuh? Saat ada yang nanya, Bu Rani. Malah. Jadi sebenarnya sih konfirmasinya itu ketika dia baru break di sini, memang nih dia kan trend following ya, jadi agak ketinggalan gitu. Jadi memang harus confirm dia break yang resistennya ini dulu, baru itu trennya berubah, gitu. Baru dia berubah jadi uptrend. Ini ya ini masih downtrend gitu. Kayak gini aja ya. Ini sebenarnya udah break tapi langsung balik lagi. Jadi yang ditunggu tuh yang kayak gini, breakout level seperti ini. Terus ini ada yang nanya juga dari Pak Bram ya, Pak parabolic SAR ini bisa dipakai untuk real time trading, day trading. Day trading berarti pakai yang 15 menitan kali ya. Karena kalau misalnya bentuknya jauh seperti ini ya, ini kan cuma bisa dia baru bisa pindah, let's say kasus Goto ya, dia baru bisa pindah jadi downtrend ketika dia baru break level atau titik-titik yang biru ini. Jadi which is agak jauh ini. Ini ketika ini let's say di 280-an, sekarang Goto di 300 berapa nih, 340, 330 ya. Jadi agak jauh. Jadi lebih tepatnya itu untuk lihat trennya sih kalau yang jauh seperti ini. Kita harus notice ketika harga sama parabolic SAR ini makin menyempit gitu, makin dekat. Nah itu ada potensi untuk trennya berubah seperti ini kayak gini. Terus jadi time frame-nya tuh berapa ya yang mungkin yang ideal untuk pakai ini? Time frame berapa kira-kira? Apa yang daily aja? Daily? Iya, daily lebih cocok. Mungkin pakai yang ya sebulan 2 bulan kali ya bisa juga. Oh, yang monthly juga bisa kalau ya? Kalau buat trading 15 menit saya belum coba sih ya kalau misalnya 15 menit pakai parabolic SAR. Tapi ya silakan aja nanti dicoba. Tapi biasanya sih pakainya buat lihat trennya. Berarti untuk tren itu lebih ke swing trade. Jadi buat scalping mungkin kurang cocok.